Selamat berjumpa kembali di channel ini. Di video ini, kita akan membahas mengenai asal-usul dan orang yang mengaku pernah bertemu dengan Kanjeng Nyi Roro Kidul. Untuk itu jangan skip video ini ya. Dan jangan lupa like, komen, pencet tombol berlangganan. Terima kasih. Dikutip dari Historia.id, Nyi Roro Kidul telah hidup lama dalam ingatan masyarakat Jawa. Ia disebut memiliki hubungan dengan para raja Jawa. Konon, setiap penobatan Raja Jawa sekaligus ritual pernikahan mistis dengan Ratu Pantai Selatan itu. Siapa sebenarnya Nyi Roro Kidul? Asal-usulnya ada beberapa versi. Antropolog Robert Wessing dalam A Princess from Sunda, Some Aspects of Nyi Roro Kidul, Asian Folklore Studies Vol. 56 tahun 1997, menyatakan bahwa Ratu Kidul ini mulanya adalah putri dari Kerajaan Galuh, sekira abad 13. Ada pula versi yang menyebut dia adalah keturunan penguasa Pajajaran. Kemudian ada yang mengatakan dia keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan, bahkan masih ada yang mengaitkannya dengan Raja Kediri Jayabaya. Dikisahkan, Ratu Ayu dari Galuh melahirkan seorang bayi perempuan. Keanehan muncul, bayi perempuan itu bisa bicara dan mengatakan bahwa dia adalah penguasa semua lelembut di tanah Jawa dan akan berdiam di pantai selatan. Bersamaan itu pula, roh Raja Sindula dari Galuh pun muncul dan bersabda bahwa cucunya tersebut tak akan bersuami untuk menjaga kesucian dirinya, dan jika bersuami pun kelak adalah hanya bisa dikawini oleh raja-raja Islam di Jawa. Ratu Pantai Selatan ini menunggu suaminya hingga 2 abad lamanya. Panembahan Senapati yang memerintah Mataram Islam tahun 1585 sampai tahun 1601, pergi ke pantai selatan untuk bersemedi memohon petunjuk untuk memenangkan peperangan melawan Sultan Pajang di Prambanan. Konon ketekunannya membuat Laut Selatan bergolak. Istana Ratu Pantai Selatan yang berada di dasarnya porak-poranda karena kekuatan doa Panembahan Senapati. Ratu Kidul pun keluar sarang, muncul di permukaan lautan. Dia tertegun melihat seorang pemuda gagah tengah bersemedi. Dia langsung jatuh hati dan bersimpuh di kaki Panembahan Senapati. Setelah bercinta 3 hari 3 malam di istana bawah Laut Selatan, Ratu Pantai Selatan pun berjanji akan membantu Senapati memenangkan peperangan. Senapati pun bergegas menuju Palagan Prambanan dengan dibantu pasukan arwah dari Pantai Selatan. Panembahan Senapati menang gemilang. Cucu Panembahan Senapati, Sultan Agung yang memerintah tahun 1613 sampai tahun 1646, membuat tarian bedaya yang mengisahkan balada cinta kakeknya dengan Ratu Kidul. Saat terjadi palihan nagari 1755, tulis Nancy K. Florida dalam Tebadaya Katawang, A Translation of the Song of Kanjeng Ratu Kidul, Indonesia nomor 53 tahun 1992. Keraton Yogyakarta mendapat bagian Bedaya Semang dan Keraton Surakarta Bedaya Ketawang. Tarian ini menjadi sakral dan wajib saat upacara penobatan Raja Baru. Dalam pidato penerimaan penghargaan Ramon Magsaysay 1988, sastrawan Pramudia Anantatur mengatakan bahwa cerita Ratu Laut Kidul itu hanya mitos belaka. Dalam pidato tertulisnya yang berjudul Sastra, Sensor dan Negara, Seberapa Jauh Bahaya Bacaan, Pram menjelaskan para pujangga Istana Mataram menciptakan mitos Nyi Roro Kidul sebagai kompensasi kekalahan Sultan Agung saat menyerang Batavia, sekaligus gagal menguasai jalur perdagangan di pantai utara Jawa. Untuk menutupi kehilangan tersebut pujangga Jawa menciptakan Dewi Laut Nyi Roro Kidul sebagai selimut, bahwa Mataram masih menguasai laut di sini Laut Selatan, Samudera Hindia. Mitos ini melahirkan anak-anak mitos yang lain, bahwa setiap Raja Mataram beristrikan sang dewi tersebut, tulis Pram. Pram juga mengatakan bahwa mitos tabu menggunakan pakaian berwarna hijau di wilayah pantai selatan karena pujangga Istana Mataram ingin memutuskan asosiasi orang pada warna pakaian tentara kompeni, VOC, yang juga berwarna hijau. Menurut Nancy, hubungan Sultan Yogyakarta dengan Nyi Roro Kidul pernah renggang saat meninggalnya Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada tanggal 2 Oktober tahun 1988. Namun, saat penobatan Sultan Hamengkubuwono ke-10, dengan melihat histeria massa dalam penobatannya, konon dukungan dan hubungan dengan Nyi Roro Kidul baik-baik saja. Dikutip dari portal madura.com. Adapun
beberapa orang yang mengaku pernah bertemu dengan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, yaitu 1. Cicilia Sidawati, putri kedua pelukis Basuki Abdullah ini, pernah membeberkan pada Tempo.co. Tanggal 27 Januari tahun 2015, dilansir tanggal 3 Februari tahun 2015. Pengalamannya bertemu dengan Nyi Roro Kidul sudah terjadi lebih dari 30 tahun silam. Kata perempuan berusia 42 tahun ini, pengalaman pribadinya itu belum pernah ia ungkapkan kepada media massa. Hanya saya ceritakan ke teman-teman saja. Itu pun karena terpancing setelah mendengar cerita mistis mereka, kata Cicilia. Ceritanya, ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, ia diajak ayah dan ibunya, Nataya Narirat, menginap di Hotel Samudra Beach Kini Ina Samudra Beach di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Dia mengaku lupa kapan waktu persis kejadian ini. Ketika ayah dan ibunya sedang berada di meja penerima tamu untuk check-in, Cicilia yang sedang bermain di sekitar lobi didatangi seorang perempuan. Cantik sekali, ayu khas Indonesia, kulitnya putih, rambutnya panjang dan memakai syal hijau, ujar Cicilia mendeskripsikan sosok perempuan tersebut. Yang membuat Cicilia heran, perempuan itu tidak takut mengenakan syal berwarna hijau. Padahal, dia dan semua anggota keluarga dan rombongan yang datang ke hotel itu dilarang keras mengenakan pakaian berwarna hijau. Perempuan itu bertanya, "Bapakmu mana?" Kata Cicilia menirukan perempuan itu yang bertutur dengan logat Jawa yang kental. Tanpa menjawab, Cicilia berlari ke arah ayahnya untuk memberitahukan kalau ada yang mencari. Tapi, belum selesai Cicilia mengatakan kepada Dedi, panggilan sayang Cicilia untuk Basuki Abdullah, perempuan tersebut telah menghilang. Dedi sih sudah paham kalau itu Ratu Kidul yang sudah menanti kedatangannya, ujar Cicilia. Kedatangan Basuki Abdullah ke hotel yang pembangunannya bersamaan dengan Hotel Indonesia itu memang untuk melukis Nyai Roro Kidul atau Ratu Kidul penguasa Laut Selatan. Dedi memang mengatakan mau melukis Ratu Kidul. Dalam bayangan saya yang masih anak-anak waktu itu, Ratu Kidul itu semacam Dewi Laut, yang pasti bukan berwujud manusia, kata perempuan kelahiran Bangkok, tanggal 13 Oktober tahun 1972 ini. 2. Roro Fitria, artis yang baru saja tersandung dugaan kasus narkotika ini, ternyata mengaku pernah bertemu dengan sosok Nyi Roro Kidul. Saya sudah sering bertapa dan melakukan ritual kejawen lainnya, tapi tidak pernah bertemu. Baru kali ini Ibu Ratu, Nyi Roro Kidul, berkenan rawuh, hadir. Roro Fitria membeberkan pada liputan6.com, dilansir tanggal 27 Oktober tahun 2015. Pertemuan Roro Fitria dengan Nyi Roro Kidul terjadi saat ia bertapa di Goa Penepen, Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta, pada Maret tahun 2014. Beliau rawuh saat saya memasuki hari ketiga tapa, jelas Roro. Sebenarnya, suara kereta kencana yang disebut-sebut sebagai kendaraan Nyi Roro Kidul ini, sudah sering Roro Fitria dengar saat meditasi di rumahnya di Yogyakarta. Tapi baru kali ini Roro berjumpa dengan Nyi Roro Kidul. Mungkin beliau melihat kesungguhan saya untuk berjumpa, makanya beliau berkenan untuk rawuh, ujar Roro Fitria senang. Beliau, Nyi Roro Kidul, rawuh, hadir, sesaat setelah saya bertapa sembari menghaturkan sesaji bunga setaman, dupa dan wewangian, jelas Roro Fitria. Goa Penepen, tempat Roro Fitria bertapa termasuk medan yang cukup sulit ditempuh. Tempatnya terjal, sehingga cukup sulit dijangkau. Di samping itu dalamnya sangat lembab dan berair, licin, gelap pekat dan tempat saya bertapa relatif sempit, ungkap Roro Fitria. Itulah pembahasan mengenai asal-usul, dan saksi yang mengaku pernah bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Untuk mengetahui berbagai mitos dan fakta, pencet tombol berlangganan, dan like komennya. Terima kasih.